Home. Apa kabar? Kembali lagi di Raising Little Disciples. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, kira-kira hari ini kita mau dengar cerita apa ya? Miss Fani berdiri di depan ini nih, kolam renang. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ceritanya hari ini tentang apa? Cluenya ini loh. Apa ya? Nanti kita dengerin ceritanya ya. Tapi sebelum itu kita mau belajar satu ayat hafalan dulu. Ingat ya, ayat hafalan ini mau kita hafal, kita pelajari supaya kita selalu ingat firman Tuhan. Ya, walaupun nanti kita lupa, tapi Roh Kudus yang selalu menuntun kita ke dalam kebenaran akan mengingatkan kita tentang ayat yang sudah kita hafal ini. Oke? Yuk kita hafalin ayatnya. Ayatnya terambil dari Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Ya, bunyinya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sekali lagi ya. Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ingat-ingat ya, nanti kita tanyain lagi minggu depan, oke? Yuk kita siap-siap memuji Tuhan sekarang. Yuk berdiri semuanya, oke. Shalom anak-anak, happy Sunday, kids at home. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kembali lagi kita mau ibadah. Yuk siapin hatinya. Siapa yang belum mandi, ayo. Siapa yang baru bangun? Ayo semangat. Ayo diajakin mama papanya, kakak adiknya, diajakin semua ya. Kita mau ibadah hari ini, kita mau siapkan hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu, oke? Kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, thank you buat hari ini. Kalau Tuhan boleh kasih kami kesempatan lagi untuk ibadah, kami percaya Tuhan apapun keadaan kami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan Tuhan Yesus akan selalu baik bagi kami. Engkau yang akan menuntun kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan, memberi yang terbaik, dengar firman Tuhan dan biar semuanya sukacita kami itu berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita, suara kita, tenaga kita untuk Tuhan. Kita mau katakan more of you. More.
Tadi kita udah nyanyi satu buah lagu, kita udah dance, kita udah jump, kita udah sing. Ada yang udah capek? Pasti belum ya, pasti belum kan masih satu buah lagu. Kita mau siapkan hati kita. Sekarang kita mau bilang dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kasih kita sama Tuhan. Kita mau bilang, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hati kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
baik, Bapak kita akan selalu baik buat kita. Amin. Ayo sekarang anak-anak di rumah kita mau dengerin sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita dan kita mau doa dulu ya, yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita dari Kids at Home. Silakan. Let us pray and hope that the Holy Spirit will guide us through this session. Dear Lord Jesus, thank you for a wonderful day. Thank you for a breath, health, and strength for us today. Stay with us all day long. Lord Jesus, now we want to gather here today to listen to your words. May your Holy Spirit guide us so we understand your words for today. Please guide the servant of the words who is going to spread your words so she can do it well. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Okay guys, bye. See you next time. Terima kasih doanya Kenoa. Halo Kids at Home, apa kabar? Selamat hari Minggu lagi. Nah sekarang ketemu lagi sama Miss Deborah. Kita mau belajar firman Tuhan lagi ya. Kids at Home, apa kabar di rumah? Sehat-sehat selalu ya, Miss Deborah doain. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Kita mau belajar tentang Tuhan Yesus gitu loh. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius. Oke, yang semuanya udah siapin Bible-nya boleh dibuka dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Oke, semuanya Miss Deborah ulang ya. Matius atau Matthew pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Nah, udah pada dapat semuanya? Nah, kalau udah pada dapat, kita sama-sama baca. Miss Deborah juga bacain dari sini ya. Yuk, kita baca. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Wow! Nah, jadi ingat nggak cerita Yohanes Pembaptis yang waktu itu ada di sungai Yordan, terus dia teriak-teriak. Dia bilang, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis." Gitu. Kalau kalian tahu cerita itu. Nah, hari ini Miss Deborah akan sedikit mempraktekkan dengan wayang-wayangan. Oke? Contohnya seperti ini. Nah, ini dibuat oleh Miss Kiki atau mamanya Miracle. Kasih tepuk tangan. Thank you Miss Kiki. Udah bikinin kita wayang-wayangan. Nah, sepanjang firman Tuhan ini, Miss Deborah akan cerita pakai wayang-wayangan ini ya. Jadi ceritanya waktu itu ini Yohanes Pembaptis, ya kan? Yohanes Pembaptis tuh cerita, kasih tahu ke semua orang. Jadi Yohanes Pembaptis bilang, "Berilah dirimu dibaptis." Gitu loh. "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Gitu kata Yohanes. Nah, waktu Yohanes Pembaptis lagi teriak-teriak begitu, ya kan? Orang-orang pada datang tuh minta dibaptis. Nah, tiba-tiba waktu Yohanes Pembaptis lagi teriak-teriak gitu ya, tiba-tiba Yesus datang, kucuk 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 gitu. Terus Yesus datang ini. Terus kata Tuhan Yesus, "Aku mau dibaptis dong," kata Tuhan Yesus dari firman kita yang kita baca tadi ya. Terus
Yohanes Pembaptis kaget. Yohanes Pembaptis bilang, Tuhan, masa sih aku yang baptis kamu? Harusnya kan kamu yang baptis aku gitu. Kenapa Yohanes bilang gitu? Karena dia tahu kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah gitu loh. Jadi ibaratnya Yohanes ngerasa minder gitu loh, ngerasa kayak nggak layak nih gue baptis Tuhan Yesus nih gitu. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus bilang, no, kata dia gitu. Kamu yang harus baptis aku, karena kehendak Bapa seperti itu. Kehendak Tuhan seperti itu, gitu. Nah, jadi Tuhan Yesus nggak yang dengan sombong, oh iya dong, aku kan Tuhan, jadi aku yang harus baptis Yohanes. Enggak, Tuhan Yesus malah merendahkan diri, karena dia tahu itu adalah kehendak Allah. Akhirnya, karena Tuhan Yesus sudah ngomong begitu, akhirnya Yohanes nurut. Yohanes bilang, oke deh Tuhan, aku akan baptis Tuhan gitu. Oke deh Yesus, aku akan baptis Yesus gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Tada! Gitu kan ceritanya waktu itu Yohanes kan lagi di Sungai Yordan ya, gitu. Jadi ceritanya kan waktu itu Yohanes lagi di sungai. Dan karena Tuhan minta dibaptis, akhirnya Yohanes membaptis Tuhan Yesus gitu. Waktu itu di kepalanya dicelupin sedikit ke air gitu ya, sebentar diselam seperti itu. Kids at home. Nah, setelah Tuhan Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis, akhirnya Tuhan Yesus keluar dari air. Nah, waktu Tuhan Yesus keluar dari air gitu ya, tiba-tiba ada burung merpati yang turun dari atas langit. Ada burung merpati yang turun dari atas langit. Terus burung merpati itu hinggap di atas kepalanya Tuhan Yesus. Waktu dia hinggap, tada! Waktu dia hinggap di atas kepalanya Tuhan Yesus, terus ada suara bilang gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gitu ceritanya. Wow, luar biasa ya cerita pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita mau belajar apa? Dari cerita ini kita mau belajar kalau Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Dia adalah penguasa atas hidup kita. Dan dari Tuhan Yesus kita belajar hari ini bahwa kita hidup di dunia tuh gak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Walaupun kita dibilang kita anak-anak Allah gitu ya, tapi kita gak boleh sombong. Kita gak boleh bilang, aku kan anak Tuhan, jadi aku pasti disayang Tuhan, kamu enggak, misalnya gitu. Gak boleh ngomong gitu sama teman-teman. Justru karena kita disayang Tuhan, kita harus belajar rendah hati. Kita gak boleh sombong. Misalnya kita punya sesuatu, itu semua dari Tuhan, itu semua adalah anugerah Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan gitu loh. Nah, kita harus justru dengan apa yang kita punya, harus belajar memberkati orang lain, harus menjadi contoh buat orang lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi contoh buat kita. Dia rendah hati, dia tidak sombong walaupun dia anak Allah gitu ya, tapi dia gak sombong sama sekali. Dia mau merendahkan dirinya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk tetap rendah hati ya, dan juga untuk belajar nurut sama firman Tuhan gitu. Kan Tuhan Yesus tadi bilang, enggak gitu loh. Kalau saya dibaptis sama kamu, itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kita harus belajar apa kata firman Tuhan, apa yang disampaikan Mami dan Daddy yang adalah firman Tuhan, itu juga kita harus turutin. Oke, kids at home? Dan semua kids yang lagi nonton pasti bisa. Oke. Nah, itu aja untuk firman hari ini. Miss Deborah berdoa kita semua yang nonton diberkati, dan kita semua jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang jadi teladan dan menjadi kesenangan buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau sesi art and craft. Yuk, yang udah pada ready, kita sama-sama panggil Miss Anet yuk. Silakan Miss Anet untuk sesi art and craft. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Miss Anet dalam Art and Craft. Minggu ini kita mau belajar apa ya? Minggu ini aku mau mengajarkan mendaur ulang kemasan bekas minuman yang ada di rumah kalian. Menjadi, ini dia, mainan kapal-kapalan.
Lucu kan? Kira-kira bahannya apa saja ya yang kita perlukan? Yuk, mari aku kasih tahu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kotak minuman yang sudah kosong, yang sudah kalian cuci dengan bersih dan dibilas dengan air biasa. Boleh yang ukuran kotak seperti ini atau yang sedang seperti ini. Kemudian botol minuman bekas kecil yang sudah kalian bilas dan cuci bersih. Semua yang ada di rumah ya, yang kalian pakai. Selain itu, kita juga perlu gunting, spidol hitam atau marker, cutter, penggaris, sumpit atau kayu yang ada di rumah. Bisa juga kalian menggunakan lidi, kemudian tape atau selotip, kertas boleh polos atau bercorak seperti ini, kertas origami, dan tentunya pewarna. Boleh pakai cat atau spidol untuk mewarnai kotak ini nanti. Mari kita mulai. Oke, pertama kita akan membuat gambar kotak di sini menggunakan penggaris supaya rapi, menggunakan spidol atau marker supaya terlihat jelas garis-garis yang akan kita potong. Kita buat di sini ya, dikira-kira ada jarak antara ini supaya nanti bisa menyandarkan tongkatnya atau kayu sebagai bendera. Selain itu juga sebagai penyeimbang berat dari si kapal ini. Oke, garis di sini satu. Kita buat kotak yang agak besar sedikit. Seperti ini. Sekarang kita akan potong menggunakan cutter. Boleh minta bantuan mama papanya ya, supaya tangan kalian tidak terluka. Potong mengikuti garis. Supaya rapi. Memang agak keras dan agak sulit, makanya kalian minta bantuan mama papa atau orang dewasa yang ada di rumah. Nah, kemudian kita rapikan dulu ya, supaya mudah dicopot. Satu lagi. Sekarang sudah menjadi kotak seperti ini. Selanjutnya, kita akan mewarnai kotak ini menggunakan cat warna akrilik. Aku akan menggunakan warna orange ya, supaya menjadi terang. Kalian boleh menggunakan warna apa saja yang kalian punya. Boleh juga diwarnai oleh spidol kalau kalian mau.
sepertinya kurang, kita harus tambahkan lagi ya. Coba saya tambahkan dulu. Jangan lupa mejanya diberi alas seperti ini, tatakan supaya tidak mengotori meja yang ada di rumah. Bagian-bagian tertentu saja yang kita warnai. Nah, kalau sudah diwarnai semua, bagian bawahnya tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Kemudian, sambil menunggu kering, kita bisa melakukan hal yang lain, yaitu membuat orang-orangan sebagai penumpangnya. Selanjutnya kita membuat orang-orangan. Nah, sambil menunggu kotak yang tadi catnya kering. Kita ambil ini. Kita mau buat kepalanya di atas dengan menggunakan kertas. Kertasnya kita remas-remas menjadi gumpalan bulat seperti ini ya. Lalu kita akan pasang di atas ini menggunakan selotip. Aku pakainya selotip yang dari kertas supaya ramah lingkungan. Kita tempel dulu ya. Tempelnya antara pertengahan ini ya. Oke, ini sudah menempel. Kita tambahkan lagi lebih panjang. Supaya menempel dengan kuat. Oke, ini sudah cukup. Kemudian kita akan menggambar wajahnya. Kita ambil kertas seperti ini. Lalu kita gunting. Kita hanya menggunakan sedikit saja untuk wajahnya. Kita buat wajahnya ada 2 ya. Kita buat mukanya. Karena aku perempuan, jadi aku gambarnya perempuan. Kita buat rambutnya. Kita buat matanya yang sedang tersenyum. Kemudian kita buat satu lagi. Wajahnya, rambutnya, matanya tersenyum. Lalu kita gunting.
dua wajah. Lalu akan kita tempel di sini. Ya, menggunakan tape lagi. Karena kalau menggunakan tape ini aku perkuat lagi. Menggunakan tape lebih kuat daripada menggunakan lem. Kita lipat seperti ini. Kita tempel di sini. Tengah-tengah di belakangnya ya. Lalu kita tempel. Nah, satu lagi. Sama di sini juga. Lalu kita tempel. Sehingga dia punya dua wajah. Oke. Setelah ini kita akan membuat bendera atau layar. Untuk membuat layar, kita ada dua metode. Kita bisa lipat seperti ini menjadi segitiga seperti ini, lalu kita selipkan sumpitnya dan tempel, atau kita bisa buat layar kotak seperti ini. Aku akan mengajarkan layar kotak seperti ini karena lebih mudah. Yang aku gunakan adalah bantuan menggunakan pembolong. Supaya tepat di tengah, aku akan tandai sini ya. Tuh. Kemudian kita lubangi tepat di garisnya. Satu lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ininya sumpitnya, sehingga dia menjadi seperti ini. Tada! Supaya tidak bergeser-geser, kita perkuat dengan selotip. Lagi. Kita harus ya seperti ini. Sudah menjadi seperti ini. Lalu sekarang akan kita susun ke dalam kotak perahu. Kotak perahu sudah kering catnya. Nah, kemudian kita akan susun semua yang sudah kita buat dari kotak perahu, penumpang atau nahkoda, dan layar. Caranya adalah layar kita tempelkan di sini. Ya. Kita tempelkan menggunakan selotip lagi. Hati-hati ya, pastikan layar kotak catnya sudah kering
Ini akan aku gunting supaya bisa dilipat nanti. Oke, lalu kita taruh penumpangnya di sini. Dan kapal kita sudah jadi. Tada! Nah, itu tadi suara kucingku. Dia pun senang mendengarnya. Nah, ini dia hasil karya kita. Lucu kan? Nanti kalian bisa coba main di kolam atau di ember di rumah ya, menggunakan air. Lihat bagaimana serunya bermain dengan kapal-kapalan dari hasil recycle kotak minum yang ada di rumah. Selamat mencoba, God bless. Dadah. Finally, end of Sunday school. Let's pray. Dear God, now we want to finish our Sunday school. Please bless us so we can have a good day, eat tomorrow, and please bless us so we can be safe in the lockdown. Please bless us, Indonesia to make a vaccine and make Corona end. In Jesus' name, pray, amen. Amin. Terima kasih Zipori buat doanya. Nah, adik-adik, Kids at Home dan semua yang lagi nonton, sekian ya Sunday School kita hari ini. Semoga kalian diberkati dan selamat menikmati sepanjang 1 minggu ke depan. Jangan lupa mulai besok PSBB berlaku lagi loh di Jakarta. Jadi tetap jaga jarak dan juga stay safe, stay healthy. Dan juga jangan lupa untuk tetap nurut sama Mami dan Daddy. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!